Tapi kamu nggak bisa sembarangan percaya sama orang dong. Orang asing lagi. So, I think my mom like you. Jadi kamu kerja lagi ya sama bapaknya. Give me back that fucking boy! Halo semua, balik lagi bareng gue Mama Tukang Parkir. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah alur film tentang seorang bule yang tak sengaja datang ke Indonesia. Yang ternyata orang tersebut bukanlah orang biasa. Dan pada satu momen ia kepincut sama janda desa. Penasaran kan gimana alur ceritanya? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Di awal film, sosok pria kesepian di atas kapal yang bernama Rian, mantan pembunuh bayaran yang kini hidup sendirian. Rian mengasingkan diri dari dunia luar, tapi pagi itu dia terpaksa singgah di suatu pulau kecil Indonesia karena mesin kapalnya rusak. Di sini. Ya, mekanik. Setelah keliling kampung, Rian bertemu sama tukang mesin. Si tukang mesin meminta 3 hari buat benerin dieselnya. Tapi Rian meminta dipercepat jadi 2 hari saja. Karena ia ingin secepatnya pergi dari sana. Oke, today. Setelah itu, waktu mau beli bahan makanan di pasar, Rian tiba-tiba dicegat oleh seorang bocah bernama Doni yang memaksa meminta pekerjaan. Meski awalnya ragu, Rian akhirnya menerima Doni. Ternyata Doni berasal dari keluarga miskin yatim dan cuma tinggal bertiga sama ibu dan adik perempuannya. Nah, saat menemani Rian belanja, Doni tak sengaja bertemu ibunya Jenti dan adiknya bernama Dewi yang hendak berutang belanja bahan makanan. Lalu ia langsung menghampiri ibunya, memberi uang lalu memberitahu kalau dia sudah bekerja dengan Rian. Tapi kamu nggak bisa sembarangan percaya sama orang dong. Ibunya yang curiga melihat Rian sebagai orang asing langsung menghampiri dan bertanya soal pekerjaan Doni. Rian menjelaskan bahwa Doni hanya membantunya membawa barang belanjaan. Sebagai ucapan terima kasih, sang ibu mengundang Rian makan malam di rumahnya. Namun Rian dengan sopan menolak karena harus segera pergi. Kamu balik lagi kerja ya. Ingat, pulang jam malam-malam. Singkatnya, Doni ikut Rian ke kapalnya buat bantu bawa bahan makanan. Sesampainya di kapal, Doni kaget melihat beberapa panah dan jenis senjata yang bikin dia bingung. Membuat Doni penasaran apa pekerjaan Rian sebenarnya. So, what do you for job? I'm retired. Singkatnya, setelah kembali ke dermaga, Doni memberi petunjuk rumahnya. Berharap Rian mau datang ke rumahnya untuk makan malam bersama. Malam itu Rian merasa sepi dan mulai berpikir untuk pergi ke rumah Doni. Di sana Doni terus bercerita tentang bule misterius yang baru ditemuinya. Tapi mereka semua terdiam saat Rian tiba-tiba datang ke rumahnya. Rian datang dengan membawa ikan tuna segar hasil tangkapannya sendiri untuk makan malam bersama. Thank you. Sambil menunggu Jenti masak, Doni dengan bangganya nunjukin ayam kesayangannya ke Rian. Saat itu Rian yang penasaran tentang ayah Doni akhirnya bertanya. Doni pun menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal saat ia masih kecil. Beberapa waktu kemudian hidangan makanan malam pun sudah siap. Setelah menikmati makan malam bersama dengan senang, Rian lalu mengajak Doni untuk bekerja dengannya lagi besok pagi. Nah, di momen itu Rian bisa merasakan kehangatan bersama Jenti dan Doni. Keesokan harinya rombongan preman datang ke pulau itu. Mereka adalah bagian dari sindikat perdagangan manusia. Sering menculik gadis-gadis dan menjual ke ibu kota. Tidak ada satupun yang berani melawan karena sekali menentang nyawanya jadi taruhannya.
Sementara itu Rian membuatkan sebuah panah lalu mengajari Doni menggunakannya. Nah, di saat itu pula Doni berkata kemungkinan ibunya menyukai Rian. Berapa saat kemudian Doni pulang bawa ikan segar hasil tangkapannya. Setelah itu Rian pamit untuk memeriksa mesin diesel yang telah diperbaiki. Do you want to come to dinner? Could you tell Donnie that I'll be back? Setibanya di tukang mesin, Rian mendapati mesinnya kurang sempurna dan meminta untuk diperbaiki kembali. Rian bahkan meminta dibuatkan mesin diesel satu lagi, sehingga dia harus menunggu 5 hari lagi. Setelah itu Rian menepati janjinya. Ia habiskan waktu bermain bersama Doni dan Dewi, seperti ayah dengan anak kesayangannya. Malam harinya karena hujan deras, Rian pun menginap di rumah Doni. Pagi harinya Doni menangis melihat ayam kesayangannya telah mati karena dimakan anjing. Rian pun mencoba menenangkan dan menyarankan agar anjing itu untuk dibunuh. Tapi Doni menolak, menurutnya itu tindakan yang terlalu kejam. So what do others? We'll fix a cage tomorrow. Malamnya Rian kembali menginap untuk berjaga. Saat anjing itu muncul, Rian hampir saja akan membunuhnya. Namun ia langsung mengurungkan niatnya karena teringat dengan kata-kata Doni. Keesokan harinya Rian dan Doni pergi ke pasar seperti biasa. Nah, di saat Doni diminta pulang lebih dulu membawa barang belanjaannya, tiba-tiba Doni ditabrak oleh preman yang sedang membawa wanita-wanita tawanan. Melihat Doni terluka parah, Rian pun merasa tak terima. Dengan tatapan dingin, ia menantang para preman yang tak mau mengakui kesalahannya. Tanpa ragu, Rian langsung menghabisi mereka dengan brutal. Setelah perkelahian selesai, Rian langsung membawa Doni pulang ke rumah. Kemudian Rian mencoba menenangkan Genti dan berjanji akan mengobati Doni. Ia kembali ke kapalnya mengambil perlengkapan medis, lalu melakukan operasi kecil untuk menjahit luka Doni. Genti kembali curiga soal siapa Rian sebenarnya. Ia menduga kalau Rian sebenarnya seorang dokter karena bisa mengobati Doni. Tapi saat itu Rian enggan menjawabnya siapa dia sebenarnya. Ia hanya tak ingin Genti menjadi takut kepadanya. Karena baginya yang lebih penting sekarang adalah nasib para warga, terutama para wanita yang jadi korban penculikan. It's too late. What did you do? Pimpinan preman bernama Junet mulai sadar bahwa Rian adalah orang yang selama ini dicari oleh bosnya. Sebelum pergi, Junet memeriksa kondisi anak buahnya. Ternyata semua sudah tewas secara mengenaskan. Beralih ke sosok Lee, bosnya Junet sekaligus pengusaha kejam yang telah lama mengincar Rian demi balas dendam. Usai menerima foto bukti dari Junet, Lee langsung mengecek lokasi Rian lewat satelit. Setelah memastikan, ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Rian hidup-hidup. I want you to bring him back to me alive. Keesokan harinya Rian memasang jam tangan ke Doni, memberi kalung kepada Dewi dan jepit rambut ke Genti. Semuanya telah dilengkapi GPS sebagai langkah antisipasi. Kemudian terlihat seorang penembak jitu telah membidiknya dari kejauhan. Namun tiba-tiba ia menerima pesan dari Lee karena Rian harus ditangkap dalam keadaan hidup. Kemudian Rian berniat mengambil barang untuk keperluan kapalnya. Namun tak disangka seorang pria sudah mengincarnya. Untungnya Rian berhasil mengalahkannya dengan begitu mudah. Rian pun menginterogasi pria tersebut. Ia menduga kalau pria bernama Uri itu adalah suruhan dari Lee. Namun karena pria itu tak mau membocorkan apapun, Rian pun langsung menghabisinya. Was it Lee?
Selain Junet, Lee juga bekerja sama dengan pria lokal bernama Yanto. Namun Yanto protes keras karena beberapa anak buahnya sudah dibunuh Ryan. Sedikit penjelasan, semua berawal dari dendam lama Lee. Ryan pernah membunuh kedua orang tuanya. Dulu Ryan dikenal dengan julukan si pembawa pesan karena tugasnya yang tak lain memberi peringatan ke musuh bisnis dengan cara yang sangat mematikan. Akibat kejadian itu, Lee bersumpah akan menangkap Ryan dan menghabisinya dengan tangannya sendiri. We'll see how he likes losing things. Dalam rencana untuk membunuh para preman, Ryan mendatangi penembak jitu yang ternyata pria itu adalah Tom. Tom, why? The money. Rekannya 20 tahun lalu saat masih jadi pembunuh bayaran. Ryan sendiri sudah memutuskan untuk berhenti, tapi Tom tetap lanjut karena ia terdesak membutuhkan uang. Sehingga Tom terpaksa menerima tawaran Lee untuk membunuh sahabat lamanya sendiri. Ryan sempat merasakan simpati terhadap Tom, namun karena ia tahu Tom bisa menjadi ancaman baginya, ia tak ragu untuk menghabisinya. They know about the family. She's the most beautiful thing. Kematian Tom membuat Lee semakin murka. Dengan penuh kebencian, Lee langsung memerintahkan Junet dan anak buahnya untuk menangkap Ryan. Namun Ryan sudah siap menghadapi mereka semua sendiri. Ia berhasil melumpuhkan musuh satu persatu, menunjukkan bahwa ia masih tetap menjadi pembunuh yang sangat mematikan. Bos, kami harus bagaimana? Bawa mereka dua-duanya. Tak lama kemudian Ryan kembali ke rumah Donnie. Tapi ia terkejut melihat rumah itu dengan kondisi berantakan dan menemukan Genti terkapar karena luka parah. Dengan kondisinya, Genti memberitahu kepada Ryan bahwa Donnie dan adiknya Dewi telah diculik oleh gerombolan preman. Saat itu pula Ryan menemukan ponsel dari Lee yang sengaja ditinggalkan. Lee memberitahu bahwa Donnie dan Dewi disekap di Jakarta. See you in Jakarta. 2 hours, or I kill them both. Mendengar hal itu, Ryan meminta bantuan tetangga untuk merawat Genti. Ia juga berpamitan berjanji akan membawa pulang kedua anak itu. Di sisi lain, Yanto menghubungi Lee dengan rasa kesal karena anak buahnya nyaris habis dibantai oleh Ryan. Dan kemungkinan besar Ryan akan datang ke kapalnya untuk menghabisinya. Nah, karena merasa dipermainkan oleh Lee, Yanto dan anak buahnya berniat membunuh semua tawanan wanita di kapalnya. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Bunuh dia! Namun mereka terlambat. Ryan sudah tiba membebaskan para sandera dan memberi mereka senjata untuk melawan. Kemudian Ryan pun dengan mudah menghabisi musuh-musuh yang mencoba menghadangnya. Hingga akhirnya Ryan berhadapan dengan Yanto. Meski Yanto sudah bersiap menyerang, ia tetap kalah telak. Di saat-saat terakhir Yanto memohon ampun dan menyalahkan Lee sebagai dalangnya. Namun Ryan tanpa belas kasihan ia menghabisi Yanto di kapalnya sendiri. Setelah itu Ryan menghubungi organisasi pembunuh bayaran di Amerika, bernegosiasi meminta seseorang penembak jitu untuk bekerja dengannya. Setelah sampai di pelabuhan di Jakarta, ia mendapat kode aktivasi sebagai tanda kesepakatan. Ryan pun langsung memberi kode rahasia yang terhubung ke satelit untuk mengetahui lokasi musuh. Setelahnya Ryan memutuskan untuk naik bajai. Sopir bajai itu bernama Adi. Awalnya ia tak curiga sedikit pun pada Ryan. How far away from here do you live? Not far. Tapi saat tiba di lokasi, Adi baru sadar penumpangnya bukan orang biasa. Apalagi setelah melihat Ryan menyiapkan senjata dan memintanya untuk tetap menunggunya. Pada awalnya Adi menolak, tapi begitu Ryan mengatakan bahwa ia sedang berusaha menyelamatkan anak yang sedang diculik,
Adi pun setuju meskipun ia ketakutan setengah mati. You stay here, okay? Do not get out of the vehicle. Sementara seorang sniper bernama Mike ditugaskan menembak musuh yang menghadangnya. Saat itu pula Ryan menunjukkan aksinya, menghabisi para kroco-kroco dengan gerakan cepat dan terukur. Dalam sekejap hingga semuanya berhasil dihabisi. Di sisi lain Adi mulai dicurigai dan hampir saja dibunuh. Namun beruntungnya ia diselamatkan oleh sang sniper. Sementara itu Ryan sudah tiba di lantai 2 tempat para preman menunggunya. Ia melihat Dewi menangis ketakutan sementara Lee mengancam akan membunuhnya jika Ryan tak meletakkan senjatanya. Put them down, or the girl will die very soon. Put the guns down now! Tapi dengan bantuan Mike sang penembak jitu, Ryan menghabisi semua preman di sana dengan begitu cepat dan Dewi pun berhasil diselamatkan. Nah, Lee yang melihat aksi Ryan secara brutal membuat Lee tampak panik dan terancam. Give me back the fucking boy! Setelah itu Ryan menuju rumah Adi. Di sana ia meminta tolong pada istrinya Adi untuk menitipkan Dewi agar tetap aman. Karena ia harus segera bergerak menyelamatkan Doni yang disekap di tempat lain. Di saat yang sama, Mike yang telah menerima tugas baru ke Roma memutuskan untuk mengurungkan niatnya karena ia masih merasa Ryan membutuhkan bantuannya. Kemudian Ryan segera menuju Red Club, tempat di mana Doni disekap. Sesampainya di depan lokasi, Ryan meminta tolong kepada Adi untuk membantunya kembali. Meski awalnya menolak karena takut akan bahaya, Adi pun lulus setelah Ryan berjanji ini permintaan terakhirnya. Promise me this is the last time. I promise you. Tanpa mereka sadari, Mike juga sudah berhasil menyusup ke dalam lebih dulu. Ternyata Adi ditugaskan menyamar sebagai orang kaya. Membagikan uang dolar pada penjaga keamanan. Ia bahkan sempat menghabiskan uangnya untuk menyelamatkan seorang wanita dari pria jahat, lalu membawanya ke dalam toilet untuk kencing bersama. Nah, tanpa mereka sadari, ternyata uang itu menimbulkan sebuah ledakan. Akibat ledakan itu membuat orang-orang di sana panik dan keluar. Nah, saat itulah Ryan bisa memasuki klub dengan leluasa dan berniat menghabisi para musuh yang masih tersisa. Ia bahkan menyelamatkan seorang wanita. Namun tak disangka wanita itu ternyata adalah pacar Lee yang ditugaskan untuk membunuh Ryan. Untungnya Mike membantunya dan Ryan berhasil menewaskan wanita tersebut beserta para pengawalnya. He's coming. He's coming. Tapi sebelum bertemu Lee, Ryan harus berhadapan dengan seseorang yang merupakan tangan kanan Lee. Walaupun sempat kewalahan, pada akhirnya Ryan berhasil menembaknya. Dengan tubuhnya yang sudah terluka cukup parah, Ryan nyaris tak berdaya saat Lee muncul menyerangnya secara tiba-tiba. Melihat kondisi itu, Lee merasa senang. Di momen itu Lee mengganti senjata dengan sebuah pedang, berniat menghabisi Ryan dengan cara yang sama seperti kematian orang tuanya dulu. Di situasi itu akhirnya Doni tersadar. Lee pun tewas di tangan Doni dan Ryan. Kemudian mereka segera pergi karena polisi baru saja tiba. Sementara Adi pun kabur karena takut terlibat dalam kasus tersebut. Di keesokan harinya seperti biasa, Adi tertidur saat mangkal di pelabuhan.
Nah, di saat itu pula seseorang menaruh tas misterius secara diam-diam. Setelah membukanya dengan kode rahasia, ia menemukan foto Ryan bersama Genti, Donnie, dan Dewi. Dan film pun berakhir. Oke, segitu saja alur cerita film kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.